Selamat datang kembali di 7 Menit Menuju Sehat. Podcast yang menemani Anda menuju hidup yang lebih sehat hanya dalam 7 menit setiap harinya. Saya Dr. Andi. Selamat pagi siang untuk Anda semua yang mendengarkan dari berbagai penjuru Indonesia. Di tengah cuaca yang cukup hangat dan kadang lembab seperti belakangan ini di banyak wilayah, penting sekali bagi kita untuk selalu ingat menjaga hidrasi tubuh ya. Jangan sampai lupa minum air putih, cukup di sela-sela aktivitas Anda. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi Anda yang berusia 40 tahun ke atas, yaitu bagaimana menjaga kekuatan kaki dan mencegah gangguan yang mengintai seiring bertambahnya usia. Kita sudah tersambung dengan pendengar pertama kita. Halo, selamat siang. Dengan Bapak Ibu, siapa dan dari mana? Ansas Satabam Sawa. Halo Dr. Andi, selamat siang, saya Siti dari Surabaya, Jawa Timur. Usia saya sudah 66 tahun. Begini dok, belakangan ini saya sering merasa kaki saya kaku sekali, terutama kalau bangun tidur di pagi hari. Untuk mulai melangkah itu rasanya berat. Lalu kadang saat malam hari, kram tiba-tiba menyerang dan membuat saya terbangun, lalu susah sekali untuk tidur nyenyak kembali. Jujur saja dok, ini mulai merampas kenyamanan dan kemandirian saya. Gerakan sederhana seperti berdiri dari kursi atau naik beberapa anak tangga di rumah itu terasa sangat melelahkan sekarang. Saya jadi khawatir, apakah ini memang sudah nasib orang tua? Saya dengar acara ini bisa kasih tips praktis, jadi saya coba telepon. Dok, karena mau periksa langsung kadang agak repot di usia saya ini. Aduh, Ibu Siti, saya sangat memahami keluhan Ibu. Kaki terasa kaku saat bangun, kram di malam hari mengganggu tidur, sulit berdiri. Itu memang pengalaman yang umum terjadi pada banyak orang di usia 50 tahun ke atas, Bu. Jutaan orang merasakannya dan terkadang memang membuat aktivitas jadi terbatas ya, Bu. Namun, di 7 menit menuju sehat, kami ingin menekankan satu hal penting. Kehilangan kekuatan dan sering kram itu bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, Bu. Menua itu alami, tapi kehilangan kemandirian karena kaki lemah itu bisa kita cegah. Tubuh manusia, bahkan di usia lanjut, itu luar biasa. Otot masih bisa diperbaiki dan dibangun kembali jika dirangsang dengan cara yang tepat. Seringkali, kelemahan dan kaku serta kram ini berkaitan dengan proses alami penuaan otot yang disebut sarkopenia, ditambah kurang gerak, sirkulasi darah kurang lancar karena terlalu lama duduk, atau kekurangan nutrisi penting. Tapi kabar baiknya, Ibu Siti, hanya dengan 5 kebiasaan kecil saja setiap hari, Ibu bisa menjaga kekuatan kaki Ibu, bahkan mengembalikannya secara bertahap, supaya bisa kembali melangkah dengan mantap. Siap mendengar, Bu? Wah, 5 kebiasaan kecil ya. Itu menarik sekali, dok. Saya pikir harus latihan berat atau minum obat macam-macam. Apa saja itu, dok? Baik, mari kita mulai. Kebiasaan pertama, dan ini yang paling penting, adalah gerakan kaki Anda setiap hari. Prinsipnya sederhana, Bu. Jika otot tidak digunakan, maka kekuatannya akan hilang. Gerakan harian ini tidak harus berat. Cukup mulai dengan latihan ringan yang sederhana, seperti berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan beberapa kali, melakukan gerakan squat ringan berpegangan, atau sekadar naik turunkan jari kaki sambil berpegangan dinding untuk melatih keseimbangan. Berjalan kaki juga sangat bagus, Bu. Ingat cerita Pak Adi, usia 67 tahun, yang mulai dari hal kecil, berdiri dan duduk dari kursi 5 kali sambil gosok gigi. Hanya dalam 2 minggu, kakinya tidak lagi gemetar dan ia bisa naik tangga tanpa berpegangan. Ini bukti bahwa yang kecil pun bisa berdampak besar. Jadi, intinya, jangan biarkan kaki diam terlalu lama ya, Bu. Oh, begitu ya, dok. Jadi jalan pagi saja tidak cukup ya, harus ada gerakan spesifik lain? Jalan pagi itu bagus sekali untuk kardio dan sirkulasi, Bu. Tapi gerakan spesifik tadi membantu melatih otot-otot yang berbeda yang menopang saat berdiri atau naik tangga. Kombinasikan keduanya akan lebih sempurna. Baik, lanjut ke kebiasaan kedua. Perhatikan nutrisi yang tepat. Olahraga saja tidak cukup, Bu. Tubuh butuh bahan bakar. Di usia kita, penyerapan protein ini kurang efisien. Jadi justru kebutuhan protein malah meningkat.
Usahakan dapat 1–1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari. Sebarkan di setiap waktu makan. Sumber protein yang mudah didapat di sekitar kita itu banyak, Bu. Telur, tempe, ayam, ikan, tahu, kacang-kacangan. Selain protein, tulang juga perlu kalsium dan vitamin D. Kalsium dari susu, tahu, sayur hijau. Vitamin D bisa dari matahari pagi atau makanan yang sudah difortifikasi. Jangan lupa juga, peradangan itu bisa mempercepat kerusakan otot dan sendi. Perbanyak makan ikan, kacang, sayur hijau, dan kunyit. Hindari gula berlebihan dan makanan olahan. Wah, ternyata makan juga berpengaruh besar ya, Dok. Saya kira asal kenyang saja. Betul sekali, Ibu Siti. Setiap suapan itu penting. Sekarang, kebiasaan ketiga. Jaga kualitas tidur. Banyak orang kira otot kuat itu dibentuk saat olahraga. Padahal proses pemulihan dan penguatan otot itu justru terjadi saat kita tidur, Bu. Saat ibu tidur nyenyak, tubuh mengeluarkan hormon pertumbuhan yang tugasnya memperbaiki jaringan otot dan tulang. Jika kurang tidur, otot tidak sempat pulih maksimal. Usahakan tidur 7–9 jam berkualitas. Coba tidur dan bangun di jam yang sama. Hindari kafein sore hari. Jauhkan HP sebelum tidur. Ada juga trik posisi tidur, Bu. Kalau ibu sering kram, coba tidur menyamping dengan bantal di antara lutut. Atau kalau telentang, bantalnya di bawah lutut. Ini bisa mengurangi tekanan. Ingat Bu Sari, usia 64 tahun, yang kram betisnya hilang setelah perbaiki tidurnya dan pakai bantal di antara lutut. Tidur itu waktu emas untuk kaki ibu jadi lebih kuat. Oh, trik bantal itu menarik, Dok. Saya coba nanti malam. Ya Bu, semoga membantu. Lalu, kebiasaan keempat, tetap terhidrasi. Otot kita butuh cairan untuk berfungsi dengan baik. Dehidrasi ringan saja bisa jadi pemicu kram, Bu. Pastikan minum air putih cukup sepanjang hari. Tidak perlu langsung banyak, tapi rutin sedikit-sedikit. Kalau itu saya usahakan, Dok. Bagus, Bu. Dan terakhir, kebiasaan kelima. Hindari duduk terlalu lama. Duduk berjam-jam itu seperti mematikan otot kaki kita pelan-pelan. Sirkulasi juga jadi kurang lancar. Usahakan berdiri atau jalan ringan setiap 30–60 menit sekali, Bu. Walau hanya sebentar, itu sangat membantu menjaga otot tetap aktif. Ah iya, saya memang sering duduk lama kalau nonton TV atau baca koran, Dok. Nanti saya coba ingat untuk sering berdiri. Nah, itu dia, Ibu Siti. 5 kebiasaan kecil tapi berdampak besar. Gerak setiap hari, nutrisi tepat, tidur berkualitas, tetap terhidrasi, dan hindari duduk terlalu lama. Namun, ada beberapa catatan penting, Bu, dan ini juga untuk semua pendengar. Jika ibu punya riwayat penyakit ginjal, hati-hati dengan asupan protein. Konsultasikan dengan dokter dulu. Jika ada nyeri sendi atau masalah keseimbangan, pilihlah gerakan yang ringan dan stabil, serta selalu pastikan ada pegangan atau kursi di dekat Anda saat berolahraga. Jangan memaksakan diri melakukan latihan berat. Hindari penggunaan suplemen kalsium atau vitamin D tanpa anjuran medis. Meskipun bermanfaat, asupan berlebih dari suplemen ini bisa menimbulkan efek samping. Dan yang terpenting, jika kram terasa sangat intens, hanya di satu kaki terus-menerus, atau ada gejala lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya segera periksakan ke dokter ya, Bu. Bisa jadi itu merupakan tanda adanya masalah sirkulasi atau gangguan saraf yang memerlukan perhatian medis lebih lanjut. Ingat, keselamatan selalu nomor 1 dalam setiap langkah menuju hidup yang lebih sehat. Ibu Siti, penjelasan tadi semoga memberikan gambaran bahwa menjaga kekuatan kaki di usia senja itu sangat bisa dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana. Apakah Ibu ada pandangan? Atau mungkin kebiasaan sehat yang sudah Ibu terapkan dan ingin bagikan untuk menginspirasi pendengar lain? Bagaimana Ibu melihat gaya hidup orang di usia Ibu seharusnya? Oh iya, Dok. Terima kasih kesempatannya. Setelah mendengarkan dokter, saya jadi semakin yakin kalau di usia seperti saya ini, kita memang tidak boleh pasrah ya. Kelemahan itu memang bisa datang, tapi kita bisa lawan. Bukan pasrah begitu saja. Menurut saya, yang penting itu semangatnya, Dok, dan juga mindset-nya. Jangan merasa diri sudah tua lalu diam saja mengurung diri.
Justru di usia seperti ini, kita harus lebih sayang pada diri sendiri, perhatikan badan kita, supaya tidak merepotkan anak cucu nanti. Saya sendiri sudah lama mencoba untuk rutin jalan santai di sekitar rumah setiap pagi, walaupun kadang kaki terasa kaku di awal. Tapi saya paksakan sedikit demi sedikit. Dan saya juga usahakan makan sayur mayur yang warna-warni setiap hari. Itu kata orang tua dulu biar sehat badannya. Selain itu, pikiran juga harus dijaga ya dok. Jangan terlalu banyak khawatir, cari kegiatan yang disukai, kumpul dengan teman-teman. Kuncinya itu konsisten dan nikmati prosesnya saja ya dok. Jangan dijadikan beban. Jadi, selain tips dokter tadi yang akan saya coba terapkan, saya rasa menjaga semangat, terus bergerak semampu kita, dan menjaga pikiran tetap positif itu penting sekali untuk kualitas hidup di usia senja. Terima kasih banyak ya Dr. Andi atas penjelasannya yang sangat bermanfaat dan membuka mata. Dan terima kasih juga untuk program 7 menit menuju sehat ini sangat membantu orang-orang seperti saya yang kadang sulit berobat langsung. Semoga program ini terus menginspirasi banyak orang. Sama-sama Ibu Siti. Terima kasih banyak sudah menelepon dan berbagi pandangan serta kebiasaan sehat Ibu yang luar biasa. Pandangan Ibu sangat menginspirasi bahwa semangat, gerakan konsisten, nutrisi sederhana, dan pikiran positif itu kuncinya untuk usia senja yang berkualitas. Saya doakan semoga dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, keluhan kaku dan kram di kaki Ibu segera berkurang, dan kekuatan kaki Ibu bisa kembali meningkat. Semoga Ibu bisa kembali tidur nyenyak, berdiri dengan mantap tanpa rasa berat, dan beraktivitas sehari-hari termasuk berkebun atau bermain dengan cucu dengan lebih nyaman dan percaya diri, sesuai dengan semangat yang Ibu miliki. Dan untuk para pendengar 7 menit menuju sehat lainnya, kami ingin tahu, dari 5 kebiasaan tadi, kebiasaan mana yang ingin Anda mulai terapkan lebih dulu? Atau mungkin Anda punya kebiasaan sehat lain seperti Ibu Siti yang ingin dibagikan. Bagikan rencana dan pengalaman Anda di kolom komentar di platform podcast ini ya. Cerita Anda mungkin bisa menginspirasi orang lain. Dan jangan lupa klik tombol subscribe atau follow, serta aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya dari kami. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih Ibu Siti dari Surabaya sudah menelepon dan berbagi ceritanya hari ini. Dan terima kasih untuk semua pendengar setia. Ingat, sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil, satu langkah pada satu waktu. Sampai jumpa di episode 7 menit menuju sehat berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.